himbauan kami kepada masyarakat ya, tolong kalau memang masyarakat itu butuh uang, cari koperasi yang legal, jangan koperasi yang ilegal. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember mengimbau supaya masyarakat lebih selektif sebelum bergabung menjadi anggota dari pihak yang mengatasnamakan koperasi atau lembaga keuangan lainnya. Sebagai dinas yang mempunyai kepedulian terhadap kesulitan masyarakat, kami menghimbau supaya masyarakat lebih selektif sebelum bergabung menjadi anggota dari pihak yang mengatasnamakan koperasi atau lembaga keuangan lainnya. Menurutnya, masyarakat sebaiknya mencermati status legalitas dan bagaimana cara koperasi tersebut melayani anggotanya. Koperasi yang sehat tentunya harus melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perkoperasian. Jika masyarakat belum mengerti, silahkan berkoordinasi dengan kami, supaya kami bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang PPSK, yang baru tahun 2022 kemarin, penguatan permodalan sektor keuangan itu memang mengharuskan koperasi itu untuk melakukan perubahan-perubahan. Yang mana perubahan-perubahan itu pertama adanya Permenkop nomor 9 tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan koperasi, kemudian ada lagi Permenkop 9 tahun 2020 tentang pengawasan koperasi simpan pinjam. Itu di sana jelas bahwa koperasi yang ada di sektor pembiayaan, baik itu konvensional maupun syariah, yang di Permenkop 9 2020 itu pelayanan koperasi hanya kepada anggota. Jadi pelayanannya hanya kepada anggota. Jadi kami himbauannya kepada gerakan koperasi, yang itu koperasi simpan pinjam maupun unit simpan pinjam, yang pertama mereka harus segera melakukan perubahan anggaran dasar, menyesuaikan regulasi yang ada, khususnya terhadap simpanan. Kenapa? Karena kalau simpanannya tinggi, tentunya yang dulu di PP 995 itu pelayanan koperasi kepada anggota, calon anggota, dan anggota koperasi lain, sementara di PP 9 tahun 2020 ini tentang pengawasan koperasi, itu pelayanan hanya kepada anggota. Kepada anggota. Nah, kalau dulu simpanan pokok mereka itu 1 juta, tidak mungkin bisa dijangkau oleh calon anggota ataupun anggota koperasi lain. Kenapa? Kalau 1 juta ini mereka meminjamkan kepada calon anggota itu 500 sampai 1 juta. Kalau simpanan pokoknya aja 1 juta, gimana mau bisa dipenuhi? Untuk itulah himbauan kami kepada gerakan koperasi yang simpan pinjam maupun unit simpan pinjam melakukan perubahan anggaran dasar dengan menurunkan simpanan pokok yang dari 1 juta diturunkan seminimal mungkin yang bisa dijangkau. 20.000, 25.000 itu bisa dijangkau oleh yang calon-calon anggota tadi. Dengan begitu mereka bisa masuk menjadi anggota. Kemudian simpanan wajibnya juga seminimal mungkin 2.000 atau 5.000 itu bisa dilakukan oleh koperasi. Yang penting masyarakat yang kemarin dianggap sebagai calon anggota itu bisa masuk menjadi anggota. Ya. Nanti dengan masuknya dia menjadi anggota, dia akan punya hak dan kewajiban yang seimbang. Haknya apa? Hak untuk dilayani, hak untuk menerima SHU, hak untuk memilih dan dipilih. Kewajibannya apa? Kewajibannya secara rutin dia harus bayar simpanan wajib. Kewajibannya kalau minjem ya harus bayar tepat waktu. Sehingga kalau terjadi keseimbangan ini, bahwa prinsip koperasi ini dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota ini bisa terwujud. Ya. Bu, kalau misalkan Bu ya, ini koperasi ini di kecamatan Pakrang gitu ya, kemudian mencari anggotanya itu adalah kecamatan lain, misalkan Ardesa gitu, itu gimana Bu? Jadi koperasi primer skala kabupaten itu boleh pelayanannya se-Kabupaten Jember, primer kabupaten. Kemudian kalau koperasi primer lintas kap kota atau skala provinsi itu pelayanannya bisa meliputi
Jawa Timur. Tetapi untuk koperasi primer provinsi itu kalau misalnya kantor pusatnya Jember, dia berdiri tahun 2022 itu belum boleh membuka kantor cabang di Kap Kota se-Jawa Timur apabila belum berusia 2 tahun. Minimal usianya 2 tahun. 2 tahun ya. Nah, untuk membuka kantor cabang saat ini pemerintah sedang melakukan moratorium. Artinya untuk membuka kantor cabang ini saat ini belum bisa. Kenapa? Karena adanya moratorium. Tidak bisa diakses di online single submit atau gitu ya? OSS. Itu karena harus ada izinnya untuk membuka kantor cabang itu harus ada izin. Kalau primer kabupaten izinnya melalui OSS Kabupaten Jember. Kalau primer provinsi skala provinsi itu izinnya OSS-nya di provinsi. Kemudian kalau skala nasional itu karena itu dari Kementerian Koperasi, OSS-nya juga dari pusat. Ya, jadi ada skala-skalanya. Bu, ada nggak himbauan jenengan kepada masyarakat? Himbauan kami kepada masyarakat ya, tolong kalau memang masyarakat itu butuh uang, cari koperasi yang legal, jangan koperasi yang ilegal. Artinya di luar sana itu banyak berseliweran koperasi dari kabupaten lain masuk ke Jember, begitupun mungkin sebaliknya. Ini tolong betul-betul kalau tidak butuh jangan pinjam. Ini pertama. Kalau butuh jangan pinjam. Terus kemudian kalau mau pinjam tanya dulu legalitas koperasi ini. Koperasi ini legal apa tidak? Jangan sampai ada orang yang dulu mantan mungkin karyawan koperasi, dia resign, dia keluar, kemudian dia masih pakai nama koperasi ini. Ada yang seperti itu. Jadi betul-betul tanya legalitasnya dulu. Mulai dari koperasi ini beralamat namanya apa, kemudian beralamatkan di mana, kemudian dia itu kalau meminjamkan itu syaratnya apa, apakah harus menjadi anggota dulu. Idealnya orang yang mau pinjam itu kalau koperasi ini legal harus menjadi anggota dulu. Gitu ya. Jadi dia harus menjadi anggota, membayar simpanan pokok, membayar simpanan wajib, dan dia terdaftar di dalam buku daftar anggota koperasi. Gitu ya. Biasanya kalau koperasi yang legal itu dia tidak langsung memberikan pinjaman. Gitu ya. Harus prosesnya itu Proses tadi, dulu ya. menjadi anggota dulu ya. Bu, satu lagi Bu, ada berapa Bu koperasi yang izinnya mati atau tidak diperbarui di Kabupaten Jember ini ada berapa? Kalau koperasi yang ada di Kabupaten Jember itu semuanya sebenarnya sudah mempunyai akta pendirian, mempunyai SK Badan Hukum Koperasi. Tetapi dengan diberlakukannya perizinan berbasis resiko bagi koperasi-koperasi lama yang belum melakukan perubahan anggaran dasar itu tidak bisa mengakses di RBA, di OSS RBA itu dia tidak bisa mengakses. Seperti koperasinya TNI, koperasinya KPRI, koperasinya guru-guru banyak yang belum PAD dan itu izin usaha simpan pinjamnya belum bisa. Kenapa? Karena belum melakukan perubahan anggaran dasar. Kuncinya saat ini untuk mengakses OSS RBA itu harus ada nomor AHU, nomor administrasi hukum umum itu dari Kementerian Hukum dan HAM. Ada berapa banyak Bu di sini? Kalau Jember? Kita persentase yang sudah punya izin itu koperasi-koperasi yang aktif kurang lebihnya 626 untuk koperasi Bu ya? Iya. KSP-nya? Itu sudah KSP dan USP. Oh USP ya? Oh iya. Yang sudah punya perizinan Bu ya? Iya. Kalau yang belum? 626. Kayak yang belum Bu? Kalau yang belum itu mereka yang memang tidak aktif, koperasi yang memang tidak aktif, kemudian kendalanya itu tadi belum melakukan perubahan anggaran dasar. Itu ada berapa banyak berdasarkan data? Iya, kalau di data kami koperasi itu totalnya 1.900-an. 1.900. Tapi yang tidak aktif kan banyak. Tuh. Berarti yang sudah yang aktif pasti dia sudah aktif ya, yang punya izinnya sudah lengkap itu hanya 600 unit Bu ya. Kenapa banyak? Karena memang di Jember ini banyak koperasi top down, koperasi yang dari atas ke bawah. Itu tahun 2003 ada KSU 248. Saat tahun 96, 97, 98 waktu krisis itu kan pemerintah
memberikan keleluasaan untuk bentuk koperasi. Hari ini bentuk koperasi, besok bisa mengakses KUT yang jumlahnya ratusan juta miliaran. Itu juga banyak yang tidak aktif dan kita tidak bisa membubarkan bagi koperasi-koperasi yang masih punya utang kepada pemerintah, kepada bank. Terus kemudian tahun 2009-2010 itu Pemprov Jatim membentuk yang namanya Koperasi Wanita di 248 desa kelurahan di Jember. Kemudian membentuk Koperasi KSPPS, ini program-program dari Pemprov. Ini menambah jumlah koperasi tidak aktif di Jember karena sifatnya top down, dari atas ke bawah. Kenapa? Karena pemerintah pada waktu itu memberikan modal stimulan. KSU tahun 2003 itu ada modal stimulannya 15 juta yang bersumber dari dana PPK kecamatan dari Pemkab. Itu total 15 juta. Kemudian dari Pemprov itu 25 juta. Kopwan dan LMDH, KMDH dan juga KSPPS. Oke. Terima kasih Bu ya.